Halo, pagi-pagi. Aku Hoka dari 12C nomor 34. Jadi aku tuh mau jadi dokter hewan. Ada yang tahu dokter hewan tuh nanti prospeknya apa? Tahu. Ya, hewan. Hewan. Iya. Ya, dokter hewan tuh profesi yang tugasnya itu memeriksa, mengobati, dan merawat hewan agar hewan-hewan itu terbebas dari penyakit. Nah, dokter hewan juga berperan dalam mencegah penyakit-penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan ke manusia. Saya memaknai profesi ini sebagai sebuah panggilan, di mana manusia pada Alkitab kan dikatakan untuk merawat bumi. Nah, tapi kan nggak semua orang minat sama hewan. Jadinya ya cuma orang-orang tertentu aja yang gerak di bidang ini. Selain itu juga menurut saya panggilan. Karena dilihat dari sisi kita pendidikan kan biayanya juga nggak murah. Tapi nanti dapat uangnya ya segitu-segitu aja. Bisa dilihat juga di web-web yang menawarkan lowongan kerja, seberapa pekerjaannya dan juga gajinya, tapi nggak sebanding dengan kuliahnya. Nah, yang harus dipersiapkan kalau mau jadi dokter hewan itu yang pertama adalah biaya dulu. Karena mengingat kuliah itu kan perlu biaya. Selain itu juga pada saat SMA masuk jurusannya tuh yang hubungannya sama IPA. Nah, di sini aku udah masuk A2 ya, berhubungan sama biologi. Selain itu juga butuh orang yang punya pemikiran logis, kritis dan juga sistematis. Kemudian selain itu juga harus punya minat sama hewan. Gak cuma tertentu aja tapi semuanya. Karena waktu kuliah tuh nanti belajar semuanya. Nah, terus setelah itu kita kalau udah lulus juga harus melihat peluangnya yang besar pada waktu itu nanti di bidang mana? Apakah di bidang peternakan atau klinik ataupun industri farmasi yang berhubungan dengan hewan. Nah, untuk persiapan yang saya lakukan selain tadi udah masuk A2 ya, saya juga udah mulai-mulai belajar buat SNBT, mengingat nggak ada swasta yang buka jurusan kedokteran hewan. Selain itu, prospek kerjanya di masa depan menurut saya tidak hanya terbatas pada yang saat ini banyak orang-orang lakukan. Yang pada saat ini banyak orang yang buka klinik, kemudian jualan pakan hewan dan yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Namun sebenarnya prospeknya bisa di peternakan, juga bisa di kebun binatang yang hewan-hewannya tuh lebih beragam. Jadi nggak cuma monoton itu aja. Nah, kalau saya sendiri sih minatnya di peternakan. Mengingat di daerah asal saya itu banyak yang punya ternak, cuma ilmunya untuk kesehatan hewan tidak memadai. Sehingga selain saya bisa ternak juga bisa ngasih konsultasi. Kemudian tantangan yang saya hadapi adalah tryout saya itu masih segini-segini aja, belum memenuhi targetnya. Selain itu aku tuh masih banyak malas. Nah, padahal kan nanti kuliah butuh skill buat baca-baca jurnal, cari referensi. Nah, itu aku masih malas tapi ya tak usahain bisa lah. Nah, sekian dari aku. Ada pertanyaan nggak? Oh, aku mau tanya, gimana? Kamu siap nggak? Kamu kalau misal kamu jadi dokter, kamu insya Allah ya jadi dokter hewan, kamu tuh terpaksa anestesia piaraannya orang, terus kamu lihat keluarganya nangis atau kayak memang euthanasia, euthanasia. Oh iya, euthanasia.
Ya, anestesia beda ya. Anestesi. Yo. Eutanasia gitu. Kamu siap nggak? Kamu lihat hewannya sekarat terus dalam keadaan seperti itu, kamu menjadi orang yang mengakhiri hidupnya, siap nggak? Ya, eutanasia sendiri kan tentunya harusnya sudah disetujui oleh pihak yang memiliki hewan. Jadi kalau aku sendiri ya tiga-tiga aja sih. Bukankah itu melanggar hukum Allah? Kan tertulis jangan membunuh. Tapi Ya. untuk dalam beberapa kasus yang memang tidak bisa disembuhkan, yang memang ujungnya mati sendiri juga. Nah, daripada mereka mengeluarkan uang banyak untuk membiayai, biasanya orang-orang tuh kan ya udah biar mati sekarang aja. Ya udah, nggak apa-apa. Wah, ini dokternya tahu. Terus kan tadi dokter bilang biaya apa gajinya tidak signifikan ya kan. Padahal kuliahnya mahal. Lah kok masih pengen jadi dokter hewan? Loh, ada prospek lainnya Mau apa tuh? selain di bidang dokter hewannya. Loh, bisa aja di industrinya obat-obatan yang buat hewan kan. Kalau orang jurusan farmasi kan kayak Irfan tadi kan nggak belajar hewan, belajarnya manusia. Dari itu juga bisa. Itu kan juga masih minim. Jadi mungkin bisa di situ juga. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku mau tanya, kira-kira kalau kamu kan tadi tertarik di bidang peternakan, kalau kamu ditugasin di kebun binatang, terus hewannya hewan liar, harimau, singa, kuda nil, kira-kira kamu berani, mampu, siap apa enggak? Yo, harus siap, harus mampu lah. Masa nggak bisa? Terus kalau digigit gitu gimana? Digigit terus patah tangannya. Loh, ya itu sudah resiko, sudah ditanggung. Ada lagi? Ya. Udah. Terima kasih. Ya.